Hari ini, mari kita merenung dan menjelajahi dunia introvert. Dunia yang seringkali dipahami dengan sedikit kebingungan dan stereotip. Namun, di balik kediamannya, terdapat kekayaan pengalaman dan kebijaksanaan yang patut dijelajahi. Bagi sebagian orang, introvert mungkin terdengar seperti label untuk seseorang yang pendiam atau antisosial. Sebenarnya, menjadi seorang introvert adalah lebih dari sekadar itu. Ini tentang bagaimana seseorang mendapatkan energi, cara mereka memproses informasi, dan cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Mari kita menjelajahi lebih dalam tentang dunia introvert, memecahkan beberapa kesalahpahaman umum, dan merenung tentang keunikan dan kelebihan yang dimiliki oleh individu introvert ini. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang menarik melalui pikiran dan pengalaman yang lebih dalam. Jadi, apa itu introvert? Introvert adalah seseorang yang cenderung lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendirian atau dalam kelompok kecil, daripada terjebak dalam keramaian dan kebisingan. Mereka menemukan ketenangan dan refleksi dalam momen-momen kesendirian, tempat di mana mereka dapat meresapi pikiran mereka dengan mendalam. Bagi seorang introvert, waktu sendiri bukanlah tanda kesepian, melainkan sebuah kesempatan untuk terhubung dengan diri mereka sendiri secara lebih dalam. Ini adalah momen untuk merenung, memproses pengalaman, dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan yang sibuk dan penuh dengan interaksi sosial. Dalam momen kesendirian inilah mereka mengisi ulang energi mereka. Berbeda dengan ekstrovert yang mendapatkan energi dari interaksi sosial, introvert justru menemukan kekuatan dalam kesepian. Ini adalah momen di mana mereka dapat meresapi keindahan dunia dalam kedamaian, tanpa gangguan atau tekanan dari luar. Sayangnya, ada banyak kesalahpahaman yang melayani sebagai bayang-bayang bagi pemahaman tentang introvert. Mereka dilihat sebagai individu yang pendiam atau bahkan tidak ramah. Sebenarnya, keheningan mereka bukanlah tanda ketidakramah, melainkan refleksi dari kedalaman pikiran mereka. Introvert bukanlah individu yang tidak menyukai interaksi sosial atau tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Mereka hanya lebih memilih untuk menghabiskan waktu dalam refleksi dan keheningan, tempat di mana mereka dapat merenungkan pengalaman hidup dan menyusun pikiran mereka dengan seksama. Bukannya antisosial, introvert hanya menemukan kebahagiaan dan kenyamanan dalam momen-momen kesendirian. Ini adalah waktu di mana mereka dapat menemukan kreativitas, mendalami pemikiran, dan memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Mari kita jauhi kesalahpahaman dan menghargai keunikan yang dimiliki oleh introvert dalam perjalanan hidup mereka. Meskipun seringkali dianggap sebagai kelemahan oleh sebagian orang, menjadi seorang introvert sebenarnya memiliki kelebihan yang menonjol. Salah satunya adalah kreativitas yang seringkali mekar dalam kedamaian dan refleksi. Introvert cenderung memiliki imajinasi yang kuat dan mampu menyelami kedalaman pemikiran mereka untuk menghasilkan ide-ide yang unik dan orisinal. Selain itu, introvert juga dikenal sebagai individu yang reflektif. Mereka cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi dan mampu memahami perasaan dan motivasi mereka dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berpikir secara mendalam tentang tujuan dan nilai-nilai hidup mereka. Kemampuan untuk memecahkan masalah juga merupakan salah satu kekuatan introvert. Mereka cenderung memikirkan segala kemungkinan dengan mendalam sebelum mengambil tindakan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan analitis, mereka mampu menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk masalah yang kompleks,
Meskipun seringkali dianggap sebagai sosok yang lebih terpencil, introvert sebenarnya membawa kontribusi berharga dalam berbagai aspek kehidupan. Kreativitas, refleksi, dan kemampuan pemecahan masalah yang mereka miliki merupakan aset berharga yang pantas dihargai dan diakui. Introvert adalah bagian yang tak ternilai dari keberagaman dalam masyarakat kita. Meskipun seringkali tidak sepenuhnya dipahami, pengalaman dan pandangan mereka membawa berbagai keunikan dan kebijaksanaan yang berharga. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki cara unik dalam berinteraksi dengan dunia di sekitarnya, dan ini termasuk introvert. Meskipun terkadang mereka lebih memilih kesunyian daripada keramaian, hal ini bukanlah tanda ketidakbermaknaan atau ketidakpentingan. Sebaliknya, waktu yang dihabiskan dalam introspeksi dan refleksi adalah saat-saat yang membentuk pemahaman mendalam tentang diri dan dunia di sekitar kita. Kita harus menghargai dan menghormati keberagaman dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ini berarti memahami bahwa setiap individu memiliki kekuatan, kelemahan, dan preferensi yang berbeda-beda. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua orang, tanpa memandang jenis kepribadian atau cara berkomunikasi mereka. Mari kita belajar untuk melihat keindahan dalam keberagaman, dan menghargai kontribusi yang berharga dari setiap individu, termasuk introvert, dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Mengungkap asal-usul dan sebab sifat introvert. Sifat introvert seringkali merupakan karakteristik yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beragam mulai dari genetika hingga lingkungan sosial. Introversi adalah ciri kepribadian yang cenderung untuk menarik diri dari situasi sosial dan lebih suka refleksi internal. Apa yang memicu sifat ini dan bagaimana prosesnya berkembang? Pengaruh genetik dan pewarisan. Penelitian telah menunjukkan bahwa cenderung ada faktor genetik yang mempengaruhi kepribadian seseorang, termasuk introversi. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki sifat introvert, ada kemungkinan bahwa anak-anak mereka juga akan menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bagian dari introversi bisa dipahami melalui warisan genetik. Studi tentang genetika kepribadian telah menyoroti hubungan antara pola genetik tertentu dan kecenderungan menjadi introvert. Meskipun faktor lingkungan juga berperan, penelitian genomik telah menemukan bahwa ada beberapa gen yang terkait dengan ciri kepribadian tertentu, termasuk introversi. Dengan demikian, ketika orang tua mewarisi kombinasi gen tertentu yang mempengaruhi kecenderungan menjadi introvert, anak-anak mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan sifat yang serupa. Namun, penting untuk dicatat bahwa genetika tidaklah segalanya. Meskipun ada faktor genetik yang memengaruhi kecenderungan menjadi introvert, lingkungan juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang. Interaksi antara genetika dan lingkungan dapat membentuk hasil akhir kepribadian seseorang, dengan faktor lingkungan seperti pengalaman, pendidikan, dan pengaruh sosial juga memberikan kontribusi yang penting. Pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan peran faktor lingkungan juga penting. Ini menyoroti kompleksitas dalam memahami asal-usul dan pengembangan sifat introvert, yang melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor-faktor genetik dan lingkungan. Pengalaman traumatis atau situasi sosial yang tidak nyaman dapat mendorong seseorang untuk lebih menarik diri dan menjadi lebih introvert. Pengalaman hidup individu memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan kepribadian mereka. Trauma yang tidak diatasi dengan baik dapat meninggalkan bekas yang dalam, mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya,